Shalom, selamat sore para sahabat sekalian. Selamat datang dalam program KPA Podcast Online Jemaat Tamrin. Ya, tentu senang dapat bertemu dengan Anda. Apa kabar sekalian di mana saja Anda berada? Ya, tentu semuanya kita harapkan dalam keadaan sehat-sehat ya, semuanya di dalam keadaan perlindungan Tuhan, sekalipun masih ya dalam suasana pandemi ya. Ya, Dan benar. walaupun pandeminya sudah kelihatannya jauh lebih menurun ya, itu semua tentu kita syukuri, itu semua berkat Tuhan ya. Semoga semakin hari kita semakin sehat-sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, senang sekali dapat bertemu kembali dalam program ini, program KPA Podcast Jemaat Tamrin. Dalam program ini kita akan bersama-sama untuk sharing ya, kita bisa bersama-sama dalam belajar firman Tuhan, bertumbuh dan juga bisa saling mendoakan ya satu dengan yang lain, dan untuk memacu kita supaya terus bertumbuh dan semangat di dalam Tuhan tentunya. Baik, sore ini di dalam acara ini saya tidak sendirian ya, saya Pendeta Muda Andreas Ginting. Saya ditemani oleh seorang muda yang semangat di sini ya. Ada Raquel Polimpung ya. Dan dalam 1 jam kita dalam beberapa waktu ini kita akan bersama-sama dengan Raquel ya membahas seputaran tentang firman Tuhan, dan juga nanti ada lagu juga yang akan kita tampilkan ya. Kita sapa dulu nih Raquel ini. Shalom Raquel. Shalom Pak Pendeta, terima kasih. Apa kabar Raquel? Puji Tuhan baik. Wah, senang ya. Ini Iya. pertama kali ya Raquel. Pertama ya? kali banget Pak Pendeta. Pertama kali, dan pengalaman baru ya tentunya. Iya, betul banget. Oke. KPA online. KPA online. Baik, hari ini Raquel kita topiknya yaitu tentang apa nih ya? Tentang kota besar di angkasa luar Kota besar tadi. di angkasa luar ya. Ternyata ada satu kota besar di angkasa luar ya. Luar biasa ya. Angkasa Iya. luar atau luar angkasa nih? Sama aja sih. Sama aja kayaknya Sama Pak aja. Pendeta ya, cuma perbedaan kata aja. Perbedaan kata aja ya. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya. Kita berdoa dulu, dan kita akan berdoa. Kita minta kesediaan Raquel untuk berdoa. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga oleh karena pertolongan-Mu, hamba di sini dapat berkumpul bersama kembali dengan Pak Pendeta. Kami ingin mendiskusikan ya Bapak sedikit dari firman-Mu tentang kota di angkasa luar ya Bapak. Mungkin sepengetahuan manusia kecil ya Bapak, sempit, dan mungkin kami tidak bisa memahaminya. Tapi oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat memahaminya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, dan biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan. Ampuni sekali lagi dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Raquel udah membuka acara kita hari ini dengan doa ya. Kita kembali kepada pembahasan kita tadi, yaitu tentang kota Kota di angkasa luar. di angkasa luar ya. Wah, ini bisa dibayangkan ya. Ada kota di Di angkasa luar. angkasa luar ya. Sulit. Namanya kota itu ukurannya nggak kecil loh. Enggak. Ya. Ukurannya itu selalu Besar. besar ya. Kalau kita bicara kota, sering yang kita ingat apa ya? Ada bangunan ya. Ada bangunan tinggi-tinggi Bangunan biasanya. tinggi-tinggi, ya, pencakar langit ya, seperti di dunia ini ada banyak kota-kota ya, Iya, kota besar kecil, apalagi. kota-kota besar ya, kota-kota besar seperti apa itu? Seperti di Mungkin kalau di Indonesia Jakarta kali ya Pak Jakarta Pendeta, ya, ada juga di 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 New York. ya, kemudian Iya. juga Tokyo. luar biasa lah Tokyo, dan sekarang kota yang terkenal itu kota Dubai ya. Dubai, iya. Dubai ini jadi satu favorit ya, apalagi di akhir tahun gini kalau udah ada kembang api, fireworks gitu, orang melihat wah luar biasa. Oh iya itu. betul ya Pak Pendeta, udah Iya penutup kan? tahunnya sekarang. Iya, udah Iya, nggak cepet terasa dah. nih. Kita udah di akhir Tahun. tahun ya. Jadi kota-kota itu ternyata memiliki keindahan tersendiri. Jadi iya, Keindahan masing-masing tersendiri. kota punya perbedaan-perbedaannya Ada yang indah, iya, daya tarik sendiri. ya. Tapi paling tidak kota-kota itu saking indahnya membuat orang ingin pergi ke sana. Di sana, iya betul. Ya, kalau misalkan ada tiket, mau nggak
Raquel, saya ongkosin ke Paris. Wah, siapa yang Mau nggak banget ya? pendeta. Siapa yang nggak mau? Siapa betul. yang nggak mau ya? Nah, jadi ternyata pelajaran kita ini bilang ada kota besar di luar Di angkasa. luar angkasa, iya. Kayaknya Sulit kayak Bapak Pendeta Iya. dibayangin. kayaknya aneh ya. kalau- Aneh. Iya. Tapi memang itu ada. Ada. Gitu. Itu ada ya. Ini sangat unik gitu. Kira-kira gimana yang mau diketengahkan mengenai kota besar ini? Mungkin terlebih dahulu kalau misalkan ada kota kan pasti ada yang buat kotanya ya Pak Pendeta ya. Kira-kira siapa nih yang menciptakan kota apalagi di luar angkasa kan Di luar agak angkasa. iya. Kalau namanya kota harus ada perancangnya. Perancangnya betul. Harus ada arsiteknya Teknya. ya. Siapa yang buat kota itu ya, bagaimana dia mendirikan kota itu ya. Dia Alkitab juga ternyata menceritakan ada satu kota yang sangat besar, yang sangat luas, didirikan oleh Tuhan ya. Coba kita Oh. baca ya. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 16 ya. Di sana kita bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang adanya dikatakan sebuah kota. Coba boleh dibantu baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16. Apa dituliskan di sana? Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang Ayat ke 16. ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, kalau kita baca ini keseluruhan, Ibrani pasal 11 ini tentang pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita baca ada banyak tokoh di sana ya. Mulai dari Abraham ada disinggung di sana ya, ada juga Habel, ada juga Henok ya, ada juga Nuh. Orang-orang ini udah nggak ada lagi di dunia ini, mereka sudah meninggal lah ya. Sudah selesai sudah tugasnya. selesai tugasnya, sudah beristirahat dengan damai ya. Dan di sana tadi disebutkan, tetapi sekarang ini dikatakan mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air Sorgawi. surgawi. Ada kerinduan di dalam diri mereka ketika mereka masih hidup. Tanah air surgawi. Nah, luar biasa. Dan tanah air itu seperti apa? Di ayat itu dikatakan, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia atau Tuhan telah apa dikatakan? Mempersiapkan sebuah kota bagi mereka ya. Inilah informasi yang paling jelas kita bisa temukan, salah satu ya, bahwa Tuhan ternyata telah mempersiapkan satu kota. Dan istilah kota itu muncul di dalam Alkitab. ayat ini Di ya, Ibrani, khusus ya. di dalam ayat ini. Dan memang kalau kita berbicara tentang kota atau berbicara tentang satu tempat yang didirikan oleh Tuhan, ini mengingatkan kita pada janji Yesus ya. Pada janji Yesus, coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, ternyata Yesus udah pernah menyampaikan sehubungan dengan hal ini ya. Ada kota yang dia sedang bangun, dan ada tempat dikatakan yang dia sedang persiapkan. Coba baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. mulai dari ayat 1. Apa kata Yesus di sana? Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 ya Pak Iya. Pendeta. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini ketika Yesus di dunia, dia menyampaikan bahwa dia akan pergi ke satu tempat, dan kita tahu Yesus sudah naik di sorga ya. Iya, sudah Naik terlebih ke dahulu. sorga, dan apa yang dia lakukan, ayat ini merupakan perkataan Yesus hubungan dengan itu. Dia katakan di sana bahwa
Dan apabila aku telah, apa katanya di ayat 2 itu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. ada tempat tinggal. Ternyata di rumah Bapa, artinya di sini di sorga, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya nggak mungkin saya bohong. Yesus mau katakan demikian, ya. Kalau saya katakan sesuatu, itu udah pasti kebenaran. Dan ternyata tentang tempat, tentang kota yang di sorga, tentang surga, itu hal yang nyata. Kalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, kata Yesus, ya. Dan kalau kita baca di ayat itu disebutkan oleh Yesus, sebab katanya aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Diulang lagi, ya. Iya. Diulang lagi, menyediakan tempat bagimu. Dan apa janji Tuhan Yesus di ayat 3 itu, apabila aku telah pergi ke situ atau ke tempat itu atau ke sana, ke sorga ataupun ke kota itu, dikatakan apa katanya, dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus nggak hanya untuk dirinya aja dia memikirkan persiapkan, satu, persiapkan. Ternyata dia persiapkan juga untuk kita semua, untuk umat-umat Tuhan. Dan di dalam konteks ini dia berbicara kepada murid-muridnya. Murid-murid ini adalah orang-orang yang dekat di hati Yesus. Murid-murid ini adalah orang yang, kalau kita bicara tentang murid-murid, ya, murid-murid ini punya karakter yang berbeda-beda. Dan di dalam konteks ini, mereka ini orang-orang yang belum percaya siapa Yesus sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam konteks ini, ya, karena ini adalah konteks ketika Yesus berada di ruang atas, bersama dengan murid-murid, ya. Ini kita mau bawa dulu dalam suasana dramatisnya ketika dia membicarakan ini, ya, betul. Dan bagaimana dia membicarakan sesuatu yang harus mereka ketahui. Sementara keadaan murid-murid penuh dengan keterbatasan, ya. Sementara murid-murid penuh dengan keadaan mereka, ya, skeptis, macam lah kalau kita lihat di dalam gambaran murid-murid itu. Dan ini bisa menjadi gambaran kita juga, betul. Ya. Tetapi dalam keadaan demikian pun, janji itu Tuhan berikan, gitu loh. Iya. Ada pengharapan yang Tuhan kasih di sini. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, nggak ngontrak lagi dong gue ini, kan begitu, ya. Iya, benar. Ini pengharapan, ya. Gratis, ya. Kita nggak perlu disediakan lagi. Disediakan udah lagi. Semuanya udah ada. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Dan dia katakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Janji Yesus katakan dia itu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya, apa kata Yesus, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, luar biasa, ya. Jadi Tuhan nggak mau kita itu tinggal jauh-jauh dari Dia. Iya. Dan kalau namanya tinggal, ada tempat yang disediakan. Dan tempat itu Dia khususkan bagi setiap orang yang percaya tentunya, ya. Inilah janji Tuhan. Jadi berbicara mengenai tempat itu, Rahel, ya, ini tempat yang real, ya. Ini Rakel, ini kota yang jelas, kota yang pasti. Dan kalau kita lihat, siapa yang bangun? Tuhan sendiri, ya. Luar biasa, ya. Itu sehubungan dengan pertanyaan tadi. Baik, Pak Pendeta, thank you banget. Tadi kan udah disebut nih, Pak Pendeta, kalau misalnya tempat itu real nih. Betul. Berarti ada dong, entah di mana di luar angkasa sana. Kira-kira poin lokasinya tuh di mana sih, Pak Pendeta? Kan angkasa kan besar, ya. Jadi sebenarnya kota yang real ini tuh ada di mana nih di luar angkasa ini? Nah, kota karena ini di mana, begitu, ya? Iya. Coba kita baca dulu di dalam kitab Wahyu. Kita berangkat ke kitab Wahyu pasal 21, ya. Di sana kita akan menemukan satu informasi yang jelas. Di mana sebenarnya kota ini, ya. Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 1, kita mulai dari 1, silakan. Oke, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Coba, perhatikan lihat itu, aku melihat kota yang kudus
Namanya apa? Yerusalem Yerusalem yang baru. baru. Turun dari mana? Sorga. Berarti dia sekarang kota itu ada di mana? Di sorga Di berarti sorga. Pak Pendeta. Iya, Ya. betul. Ini keterangan yang paling jelas bisa kita dapatkan bahwa kota itu sekarang ada di sorga, dan bukan hanya di sorga, udah ada namanya, Iya. ya kan? Namanya Yerusalem yang disebut baru. Jerusalem baru, ya. Jerusalem yang baru, kota yang kudus dari Allah, dan dibuat seperti apa katanya? Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya ada sesuatu yang sedang dipersiapkan sebagaimana yang Yesus tadi sudah katakan, dan kota itu ada di sorga. Dan nanti kota itu turun. Ini gimana ngebayanginnya ya? Iya, bingung banget Pak Iya kan? Pendeta. Iya. Artinya ini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata Saya belum manusia. pernah lihat kota turun loh. Apalagi Nggak ada, saya Pak ya. Pendeta. Iya kan? Iya, pasti nggak pernah. Ini kayaknya seperti apa namanya ya? Seperti imajinasi ya. Iya, fiksi aja ya. Seperti fiksi. Tapi sebenarnya ini kota yang nyata loh. Kalau kita lihat. Jadi kota itu Tuhan sudah sediakan, dan kota itu sedang dibangun Tuhan di sorga. Dan kota itu disediakan untuk kita semua. Udah Itu semua. dia. Oke. Amin. Thank you Pak Pendeta karena udah menjawab pertanyaannya. Tadi kan indah katanya, seperti apa tuh, pengantin perempuan yang Betul. berdandan untuk suaminya. Kira-kira indahnya seperti apa ya Pak Pendeta? Emang terbuat dari apa sih? Biasa pengantin kan make upan, harus pakai lipstick dan lain-lain sebagainya. Kira-kira fondasi dasar make up apa nih yang diaplikasikan ke kota yang baru ini Pak Pendeta? Iya. Kalau keindahan ini kan nilai apa ya? Estetika. Estetika biasanya. Iya. Estetika ini Ukuran mungkin. ukurannya, kemudian bahannya. Bahannya, ya. iya. Kemudian bagaimana keadaannya itu bisa memukau. Seperti apa, iya. Namanya orang kalau pengantin itu pasti beda. Beda banget. Ini kan seperti apa istilahnya? Ini frase ya. Frase, Kalau iya. kita lihat ini sebuah frase ya. Tetapi penekanan satu frase itu berbicara tentang estetika ya. Estetika sebenarnya ada nilai seni juga ya, kalau Iya, kita pasti, bisa Pak hubungkan Pendeta. di sana ya. Iya. Dan bagaimana Tuhan membangun kota itu, membuat kota itu menjadi indah. Indah. Ya. Dan dia buat ada frase di sana bagaikan pengantin ya, bagaikan pengantin Betul. yang berdandan Dan untuk suaminya. Ya, ini hanya istilah saja karena kita ini sebenarnya pengantin perempuan. Kalau di dalam Alkitab, pengantin perempuan itu adalah gereja. Dan kita sedang menunggu apa ini? Kedatangan mempelai prianya. laki-laki datang. Iya. Dan kapan ini akan terjadi? Pada saat Yesus datang yang Kedua kedua kali. kali. Itulah keyakinan kita. Makanya gereja itu digambarkan sebagai seorang perempuan. Ya. Makanya kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 18, kita menemukan ada dua perempuan ya. Ada perempuan yang murni, ada perempuan yang satu lagi. Kalau kita lihat di sana, tapi kita nggak bahas ke sana. Iya. Tapi paling tidak ini adalah sebuah frase yang menggambarkan Tuhan menyediakan kota, tempat yang khusus ini untuk umat-umatnya, ya. Dan bagaimana Tuhan membangun ini, artinya bagaimana bentuk kota ini sangat luar biasa indahnya, ya. Mulai dari tadi udah kita lihat ya, mengenai namanya Yerusalem yang baru, iya. ya, itu udah jelas ya. Jadi kalau bilang kota apa itu, udah ada Namanya, iya. New Jerusalem, ya kan? iya. Kota Yerusalem. Makanya kalau dalam lagu juga kan ada ya, Ada, Yerusalem ya. Nah, ukurannya juga ada. Oh. Kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 16, coba perhatikan di sana. Wahyu 21 ayat 16. Bagaimana ukuran dari kota itu? Coba silakan dibaca. Oke. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia,
panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ini, katanya kota itu bentuknya 4 persegi. 4 persegi ya. Ya. Ini 4 persegi, begini ya. Iya. Kotak ya. Kotak berarti. Kotak panjangnya sama dengan lebarnya. Lebarnya sama. Dan itu dikatakan 12.000 Tingginya juga sama. stadia ya, panjang dan lebar dan tingginya sama ya. Ini 12.000 stadia ini kalau kita buat ukurannya dalam bentuk mil itu 1.500 mil Waduh. atau 2.400 kilometer. Wah, dari mana ke mana ya kira-kira itu? Saya pernah ukur Oh, gimana tuh? dari Bunda? Jakarta ke Semarang. 2.400 kilometer. Dari Jakarta ke Semarang ya. Artinya apa? Ini sebenarnya ukuran kalau dibandingkan bumi ini ukurannya nggak besar. Nggak seberapa ya. Nggak seberapa. Makanya ini sebenarnya capital city. Capital. Oh, berarti ada kota-kota lain juga ya, Pak Artinya Pendeta? capital city bahwa kota ini nanti ada di bumi Ada di bumi. ya. Dan nanti kita akan lanjutkan itu untuk iya. pembahasan itu. Tapi apa yang ingin saya tekankan dulu mengenai ukuran ini ya, kemudian mengenai kota ini ya, bahwa ini kota yang real, Real ya, betul. kota yang nyata, kota yang betul-betul ada gitu. Ini bukan kota fiksi. Dan tadi kita sudah lihat dalam mengawali ini, kota ini Tuhan sediakan Bagi kita. ya. Jadi betapa bahagianya sebenarnya hidup manusia itu kalau dia mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Amin. Karena pengharapan itu bukan pengharapan yang kosong. Kosong, iya betul. Pengharapan itu pengharapan yang nyata. Nyata. Nah, dan Tuhan sudah beritahukan kepastian tentang kota ini. Sekarang pertanyaannya, mau nggak kita ke sana? Nah, loh. Iya kan? Iya, Di situ betul. challenge-nya ya. Apakah kita menganggap lebih betah di dunia ini atau enggak? Enggak, iya betul. Di situ dia ya. Jadi poin di sini adalah bagaimana kita termotivasi ya untuk bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan. Ya. Jadi penekanannya sebenarnya bukan soal kotanya. Untuk apa kota di sana kalau nggak ada Yesusnya? Tapi bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus? Dan sebelum kita bertemu dengan Yesus di sana, apakah kita hari ini rindu nggak ketemu dengan Yesus? Iya. Ini kita harus cek dulu keadaan kita, sehingga kita betul-betul tahu memang kita perlu ada di kota Ada itu. betul. Iya, betul. Jadi ini yang bisa saya simpulkan dulu barangkali ya Iya. untuk ini. Jadi paling tidak pelajaran yang ini mengajak kita untuk melihat dulu kota yang disediakan Allah itu adalah kota yang nyata. Dan Nyata. kota itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Iya. Dan kalau sudah selesai katanya, aku akan datang kembali dan membawa engkau Kita ke bersama-sama tempat ke di mana. tempat itu. Apakah kota itu sudah selesai? Saya yakin kota itu sudah selesai. Oke. Iya kan? Betul, Pendeta. Tapi kenapa Yesus belum datang? Nah, di sini ya. Artinya dia pasti akan datang. Dan sementara dia sudah mempersiapkan, pastikan kita ada di sana ya. Amin. Jadi ini seperti satu lagu Raquel ya. Lagu apa nih? Kita Oh, mau iya. nyanyi nih ya. Oh iya, Darat Mas Amat Coba kamu Jauh. jelasin dulu lagunya ini tentang apa nih? Lagunya tentang kota yang baru ini, Pak Pendeta. Bagaimana suasana yang digambarkan dari lagu itu tentang kota ini? Gak ada sakit, pahit, kedukaan. Kayak senang semua di sana. Senang Kalau semua menurut di saya, sana. Iya. Dan di sana bisa kita bertemu Dengan Tuhan. Jadi nggak perlu lagi ada kekhawatiran dalam hidup gitu, Pak Pendeta. Dan Tapi itu- ya gitu, itu jauh. Dan itu daratan semua. Daratan loh. semua. Oh iya betul. Iya kan? betul. Iya. Karena nanti nggak Karena ada lagi kota. laut. Iya. Dan di sana tidak ada lagi dikatakan apa? Tidak ada lagi tangis, tidak lagi air mata. Air mata kepedihan. Oke ya, kita coba ya. Lagu judulnya apa? Darat Mas Amat Jauh, Pendeta. Ayo, silakan. Ada negeri yang amat senang kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang
kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Terang masa jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami, kami sembah puji-pujian karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Luar biasa ya. Amin. Puji Tuhan untuk lagu ini mengingatkan kita bahwa memang ada darat emas yang disediakan Tuhan ya bagi setiap kita yang percaya. Tuhan sediakan itu ya. Baik, kita akan akhiri dalam doa. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena tuntunan-Mu kami membuka lembaran-lembaran kitab suci untuk menemukan kembali janji Tuhan yang meneguhkan hati kami bahwa Yesus menyediakan satu kota, satu tempat di mana kami akan ke sana ketika Yesus datang menjemput umat-umatnya datang pada saat kali yang kedua. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh setia, dituntun setiap hari dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kami boleh dipersiapkan untuk menjadi ahli waris kota yang Tuhan sediakan ini. Dan kami pun boleh hidup bersama-sama kekal dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Berkati kiranya seluruh umat-umat Tuhan, Bapak Ibu, pendengar sekalian yang mengikuti acara ini, biarlah kiranya Tuhan teguhkan hati mereka, sehingga di dalam setiap pergumulan ataupun ujian yang dihadapi, biarlah Tuhan akan menyanggupkan untuk memurnikan iman kami, sehingga kami boleh lulus di dunia ini, dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan di dalam kota yang telah Engkau sediakan ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Biarlah kiranya pelajaran-pelajaran yang sudah kita bagikan pada hari ini boleh memotivasi kita ya, memberikan kita semangat terus menyelidiki firman Tuhan, dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Bila ada pertanyaan ataupun tambahan ataupun tanggapan, Anda dapat menuliskannya di kolom chat yang kami sediakan di dalam YouTube ini. Dan semoga pelajaran hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.